Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adikku, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, burung pipit yang kecil. Sekarang, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu untuk hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan yang memberkati kami, kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Terima kasih. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Natalia. Sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu. Kami saat ini boleh dalam keadaan sehat dan kami bersyukur, kami juga boleh kembali beribadah. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu bahwa sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai sehingga kami boleh dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, udah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, jika sudah, mari kita buka Alkitab kita. Kakak mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, judul perikopnya, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu
dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan juga memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak mau cerita nih tentang tokoh Alkitab yang bernama Hagar dan Ismail. Nah, tapi kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa sih Hagar dan Ismail ini? Nah, jadi adik-adik, Hagar itu adalah istri dari Abraham. Nah, adik-adik perlu tahu nih kalau sebenarnya Abraham itu punya dua istri, yaitu Sarah dan Hagar. Sarah adalah istri pertama Abraham dan Hagar adalah istri kedua Abraham. Jadi sebelum Hagar jadi istri Abraham, Hagar ini adalah hamba Sarah. Karena Sarah pada saat itu putus asa. Dia putus asa karena tidak mempunyai anak sampai usia tua. Akhirnya Sarah memberikan Hagar kepada Abraham untuk dijadikan istri. Nah, lalu akhirnya Hagar menikah deh dengan Abraham. Dan tidak lama kemudian Hagar dan Abraham dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang Hagar sudah menjadi istri Abraham dan juga ia sudah punya anak. Nah, kemudian tidak lama setelah kejadian itu, Sarah, istri pertama dari Abraham, akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Beranjak besar, Ismail dan Ishak ini sering bermain bersama. Ismail senang bermain-main dengan Ishak. Nah, tapi lagi-lagi Sarah marah nih adik-adik. Sarah kesal melihat Ismail bermain dengan Ishak. Akhirnya Sarah memperlakukan Hagar dengan tidak baik. Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Nah, waduh, Abraham kesal banget nih mendengar permintaan Sarah itu. Nah, tapi Tuhan berbicara kepada Abraham dan berjanji akan menyertai Hagar dan Ismail. Nah, akhirnya keesokan harinya, waktu pagi-pagi betul, Abraham mengambil roti dan air dan memberikannya ke Hagar. Nah, dengan bekal yang sedikit itu, akhirnya Hagar dan Ismail pergi dari tempat Abraham dan Sarah. Tapi lalu kemudian ketika di tengah perjalanan, bekal mereka pun habis. Hagar menjadi panik, dia menjadi putus asa. Apalagi pada saat itu ia melihat Ismail semakin lemah. Dan di tengah keputusasaannya Hagar, Allah datang. Allah mendengar dan berbicara kepada Hagar. Allah berjanji akan memberikan pertolongan dan berjanji akan memberkati dan menyertai Hagar dan Ismail. Wah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar bersama tadi,
begitu kita tahu cerita lebih dalamnya seperti apa, ternyata Hagar dan Ismail ini adalah tokoh yang luar biasa. Dari kisah Hagar dan Ismail ini juga adik-adik jadi bisa belajar dan tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ternyata memang ada. Ternyata penyertaan Tuhan itu memang nyata. Ketika tadi Hagar sudah merasa putus asa dan tidak punya harapan lagi, pada akhirnya Hagar mampu untuk bangkit. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan Allah setia pada janjinya untuk menyertai Hagar dan Ismail. Dia berjanji tidak akan membiarkan Hagar dan Ismail menderita. Nah, adik-adik sekolah minggu pun juga harus yakin pada kasih Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah akan menyertai adik-adik semua. Tuhan akan memberikan pertolongan dan membantu adik-adik semua yang putus asa, yang mengalami penderitaan. Nah, oleh sebab itu, seberat apapun masalah kita harus percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan akan selalu memberikan pertolongan pada kita. Sebab Tuhan sangat mencintai dan menyayangi kita. Jangan lupa ya adik-adik, pesan firman Tuhan kita hari ini, dan semoga Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang memperlihatkan kepada kami bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu mengalir terus-menerus dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mencintai dan menyayangi kami, dan Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada kami, anak-anak-Mu yang putus asa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau memohon penyertaan Tuhan untuk setiap kegiatan dan aktivitas kami di rumah, baik itu dalam kegiatan persekolahan kami yang masih harus dilakukan secara online, juga dalam kami membantu orang tua kami di rumah. Berkati semua itu ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan semangat agar kami boleh terus melakukannya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh harapan dan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita kembali memuji nama Tuhan, ku daki-daki gunung yang tinggi.
Nah, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.